Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Metro, Sudarsono menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan petani di Kota Metro. Sudarsono mendorong gapotan penguatan tahanan pangan dan koperasi merah putih di Kelurahan Karangrejo. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Sudarsono menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan petani di Kota Metro. Pernyataan ini disampaikan saat melaksanakan reses di hamparan kebun Jalan WR Supratman, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro pada Minggu 1 Februari 2026. Acara reses ini turut dihadiri Lurah Karangrejo, Erwin Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pertanian, dan Perikanan Kota Metro Ansori, Pamong RT, RW, kelompok petani dan pengurus koperasi merah putih. Sudarsono mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama petani. Menurutnya tujuan tersebut hanya bisa tercapai melalui gotong royong dan kolaborasi. Pria yang kerap disapa Lek Darsono mengajak warga mendukung program pemerintahan pusat, yakni program makan bergizi gratis. Pihaknya juga menginginkan masyarakat menanam sayuran dan buah-buahan. Menurutnya, harga komoditas sayuran dan buah-buahan kini mengalami kenaikan akibat permintaan pasar yang meningkat. Lek Darsono mendorong warganya menjadi pemasok bahan baku MBG dan mewacanakan pasar sentral komoditas sayur di Kelurahan Karangrejo. Anggota Komisi 1 DPRD Metro itu juga menekankan warganya mendukung program lain pemerintahan pusat yang digagas Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih. Selain itu, di akhir acara dilakukan penyerahan alat mesin pertanian 2 unit kepada kelompok tani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Ini sudah kebijakan nasional ya. Satu, ketahanan pangan itu harga mati. Negara dunia ini perang kalau kita tahan ketahanan pangannya kuat, kita insya Allah nggak ada malapetaka masyarakat. Merah Putih itu memberi lapangan kerja kepada masyarakat. Gimana caranya masyarakat di kelurahan makmur dengan adanya Koperasi Merah Putih ini? Sudah hukumnya wajib. MBG contohnya, orang banyak ngeritik kan. Nyatanya sayuran laku, pisang laku, itu berjuta-juta petani makmur hidupnya. Itu. Paham kan? Ini pesan langsung. Saya di Hambalang waktu keputusan Prabowo itu perintah langsung. Yang halang-halangi tidak. Kita itu bantuan dari kementeriannya, TR itu. Insya Allah masyarakat petani di sini, harapan kami bisa memanfaatkan TR bantuan tersebut dan bisa dijaga. Karena bukan apa-apa, kita tidak gampang mendapatkan suatu bantuan tanpa adanya pertanggungjawaban. Sehingga harapan kita manfaatkanlah itu sebaik mungkin sehingga akan menghasilkan petani kita sejahtera. Demikian. Kota Metro ini berapa unit yang ada? Kalau kita TR itu kemarin satu itu TR 2 ya kemarin. Tapi kalau kita TR 4 itu Kementerian dari Pertanian itu. Kita Metro Utara dapat 3. Dari kementerian ya itu. Alat ini digunakan untuk apa fungsinya? Itu untuk padi kita. Padi. Sawah. Untuk olah tanah. Oke. Seperti itu. Dapur banyak tuh. 3 dapur tuh 120-an tuh karyawannya tuh. Kenapa saya nggak buat dapur di 23? Sini banyak omong. Sebagai pengalaman, supaya kalian semangat untuk maju, semangat untuk kaya, semangat untuk mendapat rezeki yang halal. Kalian penggarap apa pemilik sawah ya? Yang banyak. Nah, ini kalau nggak punya sawah ayu, sawah saya nggak punya garapan juga. Saya makan. Nah, pertama-tama yang kamu sampaikan tentang kesulitan Kota Metro untuk keuangan. Lepas dari kesulitan ya Allah, berilah kota lain batin untuk maju ke depan. Halo, aku ini Bung Mama. Mengurus Koperasi Merah Putih Kalbar. Jadi untuk menyampaikan masalah koperasi sebenarnya itu program bagus untuk masyarakat, Pak.
programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi kemarin sempat dari agen-agen gas sebenarnya itu banyak mencari kita Pak, jadi untuk menawarkan harga Pak. Sempat Kota Metro kita tolak Pak, kita mintanya harga langsung dari Pertamina. Kalau dari Pertamina itu harganya 15.500. Mungkin nanti kalau sampai ke koperasi akan bisa berbuat. Nah ini saya dengan barokah dari Allah SWT ya sudah bersama. Bapak Ibu silakan untuk mengambil makan terlebih Baru kelemahannya aja 1 hektar 1 hektar. Kalau diolah teh di saya ketetat. Tim redaksi Kota Metro Rahmat Taufik melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Anggota DPRD Kota Metro Wasis Riyadi pada Jumat 30 Januari 2026 menemui dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam penemuan tersebut, anggota Dewan Komisi 1 DPRD Kota Metro itu membahas persoalan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, hingga perlengkapan keamanan lingkungan menjadi poin utama yang disampaikan masyarakat. Anggota DPRD Kota Metro Wasis Riyadi berkomitmen untuk mengawal sejumlah usulan prioritas warga dalam reses masa persidangan 1 tahun 2026 bertempat di rumah kediamannya, Jalan KI Hajar Dewantara, Kelurahan Iri Mulyo, Kecamatan Metro Timur, pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, persoalan infrastruktur dasar, fasilitas sosial, hingga perlengkapan keamanan lingkungan menjadi poin utama yang disuarakan masyarakat. Wasis anggota Komisi 1 DPRD Metro memaparkan bahwa usulan warga didominasi oleh kebutuhan fisik dan pertanian. Beberapa poin krusial dicatat antara lain pembangunan drainase, jalan non-trolak, hingga dukungan untuk kegiatan lingkungan melalui pengadaan becak motor. Tak hanya infrastruktur jalan, Wasis juga merespon kebutuhan rukun kematian dengan mengupayakan bantuan berupa taruf dan kursi untuk memfasilitasi kebutuhan warga saat masa duka. Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam reses ini adalah masalah penerangan jalan umum. Meski kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan, Wasis menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti lampu jalan harus tetap berjalan. Menutup keterangannya, Wasis menyampaikan bahwa realisasi program akan terus dipantau seiring dengan perkembangan kemampuan keuangan daerah. Jika pendapatan asli daerah menunjukkan tren positif, ia berjanji akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat luas. Informasi dari peserta tadi ada tiga fisik, ada ekonomi, ada pertanian ya. Ada yang terkait dengan fisik itu seperti drainase, kemudian ada onderlah, kemudian ada yang rukun kematian tadi Pak Taruh, dan kursi ada yang berupa bentor tadi telah disampaikan terkait dengan untuk kegiatan kebersihan lingkungan. Dan lampu jalan juga tadi diusulkan di reses tadi agar masyarakat merasakan ada perubahan pada tahun ini, yang perencanaan tahun ini dan direalisasikan insya Allah nanti pada 2020. Usulan tadi di titik-titik mana saja Pak? Ada di mana saja? Sementara Jalan Pala dari Pala 1 sampai Pala 7, kemudian di Jalan Abri ya tadi ada jalan, kemudian ada di RW 01, 02, 03, RW 04 tadi sudah saya baca akhiri pertemuan.
جاعلون ما عليها صعيدا. Jadi kumaha wae akang abdi bade ieu cara Warahmatullahi wabarakatuh. nanti napa sing panjenengan tulis pertambahan kepada polisi reses tabung aspirasi melalui mekanisme membagikan form ya pes sebagian dari kita sebagian saya bagikan ke teman-teman sebagian saya bagikan untuk bukan lobby proyek yes yang hadir pada sore hari ini pertama puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka pada hari ini khususnya pada sore hari kita semua masih dapat hadir atas nikmat Allah SWT memenuhi undangan kami dalam rangka reses pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini untuk masyarakat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu dan hadirin sekaligus kepada rekan-rekan walai sikam sianjak pers, kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran sebagai penyambung kabar, penyambung berita kepada seluruh jajaran warga Kota Metro bahwa hari ini terselenggara reses atas nama Asistiati DPRD dari fraksi PKS dan menggunakan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Hari ini alhamdulillah telah hadir sesuai undangan yang kita. Mudah-mudahan nanti apa yang ditulis di dalam kertas usulan mudah-mudahan dapat terpenuhi, namun tidak bisa dilakukan. Mekanisme penyampaian aspirasi pada hari ini adalah melalui usulan. Kertas sudah dibagikan, nanti tolong ditulis yang lengkap alamatnya, nanti diserahkan kepada petugas dari sekretariat DPRD Kota Metro. Kemudian untuk peserta yang hadir ini KPU ngecek lapangan nggak bingung. Ini udah sih aku dibangun itu, kan lain dulu dia perempuan juga. Dari Kota Metro, Rahmat Taufik melaporkan untuk Mitra Haluan Indonesia TV. Pemirsa, demikian rangkuman laporan liputan khusus masa reses 1 tahun 2026 anggota DPRD Kota Metro yang dapat kami persembahkan kepada pemirsa di rumah. Semoga semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota Dewan yang terhormat dapat menghasilkan keputusan dan kebijakan berpihak kepada masyarakat. Saya Gita bersama rekan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.